Aku adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Seperti anak pertama pada umumnya, aku mempunyai tuntutan yang cukup besar dari keluarga. Ada adik-adik yang harus aku awasi, dan ada orang tua yang harus aku jaga. Belum lagi kedua orang tuaku sudah tidak bekerja. Perkenalkan, saya adalah salah satu HR dari sebuah perusahaan. Saya bertanggung jawab penuh atas produktivitas kerja karyawan supaya perusahaan ini terus berkembang. Karena saya percaya, karyawan adalah aset utama dari sebuah bisnis. Ya, bisa dibilang saat ini aku menghadapi tantangan sandwich generation. Aku harus membantu orang tuaku yang terlilit hutang dan membiayai sekolah adik-adikku. Mau nggak mau, aku harus mengorbankan mimpiku sendiri demi keluargaku. Kunci produktivitas perusahaan itu terletak pada karyawannya. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah kondisi keuangannya. Menurut sebuah survei, 6 dari 10 karyawan mengaku mengalami kesulitan fokus pada pekerjaannya. Ya karena masalah finansial pribadi. Semua permasalahan finansial ini bikin banyaknya karyawan tuh nggak datang. Terus juga kadang telat, yang bisa berdampak ke efisiensi kerja. Awalnya aku berpikir semua penghasilanku harus aku berikan untuk keluargaku karena keadaan yang sedang kurang ideal. Tapi semenjak aku belajar di salah satu program QM Financial yaitu Financial Clinic Online Series, aku menjadi sadar kalau aku juga punya hidup sendiri. Aku harus bisa mewujudkan mimpi aku sendiri tanpa meninggalkan kewajiban untuk membantu keluargaku. Dari tempat kerjaku di Singapura, aku masih tetap bisa mengakses kelas ini. Banyak banget insight yang aku dapatkan. Salah satu yang paling berdampak buatku adalah strategi tentang investasi sebanyak 50% dari penghasilan untukku yang masih single. Di situ, aku mulai mencoba mengalokasikan penghasilan untuk investasi. Tentunya hal ini membuat aku harus berkorban untuk banyak hal. Jiwa hedon harus ditekan dan pos pengeluaran dijaga supaya budget tetap aman. Untung sejak kecil aku terbiasa mencatat pengeluaranku sendiri. Ya, karena kondisi keuangan yang terbatas, jadi harus begitu. Ditambah lagi, aku sekarang punya worksheet yang diberikan saat ikut kelas FCOS. Worksheet ini membantu banget untuk aku menghitung kebutuhan bulanan dan mengontrol keinginanku yang berlebihan. Saya percaya, tiap orang yang udah punya penghasilan, pasti butuh yang namanya pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola keuangannya. Supaya mereka bisa mengatur nih penghasilannya tiap bulan. Hal itu bikin saya sadar betapa pentingnya literasi keuangan. Karena mau sebanyak apapun income-nya, kalau ngelolanya nggak bener, pasti nggak bakal ngerasa cukup. Makanya perusahaan mengadakan program pelatihan finansial agar karyawan dapat melek literasi keuangan. Awalnya saya bingung gimana caranya. Tapi dengan bantuan tim dari QM Financial, edukasi keuangan bisa diberikan secara konsisten kepada karyawan. Karyawan pun jadi punya kemampuan untuk mengelola uang dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Aku punya 2 prinsip dalam mengelola uang. Sebenarnya mudah dikatakan namun sulit dilakukan. Yang pertama, jangan utang. Kalau memang kepepet banget harus utang, aku harus punya target kapan utang lunas. Sebisa mungkin, target ini singkat dan terukur. Kedua, memiliki karir yang menopang tujuan finansial. Tujuan finansial harus didukung dengan income yang sesuai juga kan? Perlahan dengan strategi yang sudah dipikirkan jauh-jauh hari, mimpi mulai menjadi nyata sedikit demi sedikit. Bahkan aku sudah bisa bikin rumah di kampung tanpa utang. Rasa tenangnya nggak ada yang ngalahin. Semua hal butuh proses, termasuk belajar finansial. Walaupun hasilnya nggak instan, tapi pelan-pelan dampaknya mulai terasa. Dengan pelatihan berkelanjutan oleh QM Trainer yang memahami perilaku karyawan, banyak karyawan jadi sadar bahwa literasi finansial itu penting. Dan yang lebih hebat, karyawan jadi semangat untuk mengimplementasikan ilmunya. Hasilnya, ada yang udah punya dana darurat, ada yang udah konsisten dengan rencana dana pensiunnya, dan banyak yang udah pada mulai investasi. Intinya, udah berani praktek dan konsisten. Satu hal yang aku pelajari dari proses ini adalah aku harus mengontrol uang untuk mencapai tujuan finansial, bukan sebaliknya. Saya menyadari bahwa produktivitas karyawan itu sangat erat kaitannya dengan kondisi finansial pribadi mereka.